Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya, tadi kita akhiri dengan suatu ungkapan dari Pak Kiai SMP Unisme. Jadi kita nangan itu sangat mudah kita raih sebenarnya, itu sangat dekat. Karena itu ada pada hati-hati kita masing-masing dan saat kita baca Quran. Nah, hanya memang kebaikan itu biasanya ya tidak tumbuh cepat. Apalagi kalau kita mengaji ini, itu tidak langsung kelihatan hasilnya. Biasanya lambat kelihatan buahnya, tapi yakin akan berumur panjang. Nah, akan berumur panjang. Setelah sedikit menghafal, sulit dan lambat selesai sampai 30 juz khatam tahsilnya. Tapi itu akan bertahan lama umurnya kebaikan. Hanya memang kita harus bersabar memang karena ada kalanya halangan tidak nyaman. Ya, tapi ketidaknyamanan inilah yang nanti jembatan masuk surga. Ya, kalau kita bersabar. Lewat doa inilah salah satu cara untuk menguatkan, dari salah satu cara untuk menguatkan ya langkah kita itu lewat doa. Nah, itulah definisi salat, dan artinya adalah doa. Ya, materi tuntunan salat ini saya tidak mengulang karena kemarin di Baitul Arqam sudah ada disebutkan secara di PPT-nya. Saya ingin memperlihatkan langsung dari teksnya supaya ini kita bisa langsung lihat teks naskah putusan tarjih. Ya, minimal pernah lihat sekarang ini ya. Mulai melihat juga apa yang menjadi putusan tarjih tentang tuntunan salat 5 waktu. Ini ditanfis tahun 2017. Jadi sebenarnya dimusyawarahkan tahun 2015, tapi ditandatangani tahun 2017. Di dalam tanfisnya ini, tapi di sini tidak disebutkan. Ya, mengamanatkan kepada majelis tarjih dan tajdid untuk memasyarakatkan dan mensosialisasikan itu kepada seluruh warga, dari seluruh warga persyarikatan khususnya, dan kepada masyarakat umum. Jadi kali ini berlaku bukan hanya warga persyarikatan saja, tapi kita semuanya ya, untuk dilaksanakan. Berarti memang ini punya kewajiban kita ini. Saat pengajian telah selesai, Bapak Ibu sekalian punya kewajiban lain, harus menyampaikan ke bawah ke murid. Bahkan kalau di cabang ya harus di cabang sampaikan juga, dan di ranting sampai ke keluarga kita, sampai di rumah. Ya. Nah, putusan ini memerintahkan kepada majelis tarjih dan tajdid pimpinan untuk segera memasyarakatkan dan menuntunkan kepada keputusan ini, musyawarah tentang tuntunan salat tersebut kepada seluruh warga. Ini amanahnya besar sekali, berarti semuanya harus sampai ke rumah masing-masing. Ke seluruh warga, khususnya dan masyarakat luas secara pada umumnya, agar dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam melaksanakan dan mengamalkan ibadah, supaya kita tidak terkesan taklid buta. Nah, ini menjadi rujukan. Nah, supaya dapat menjadi rujukan langsung, baik saya perlihatkan saja buku langsungnya, putusannya. Sebab kalau yang saya buat PPT ini ringkasan, tapi ada tambahan-tambahan penguat yang tidak ada di dalam putusan itu untuk menguatkan putusan-putusan ini. Di tuntunan salat 5 waktu ini dibagi menjadi 3 item tentang tuntunan salat. Yang pertama itu terkait dengan pengertian dan dasar hukum salat, lalu persiapan salat,
dan tata caranya. Nah, ini kalau kita sendiri begini juga kan, diawali dengan pengertian dan dasar hukum sholat lima waktu harus didasari apa pengertiannya. Kemudian yang kedua itu persiapannya. Minimal di poin persiapan pengertian ini kita maknai doa. Sholat itu adalah doa. Sholat itu adalah doa secara bahasa dan secara istilah. Nah, dia adalah ini disebutkan ini ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam disertai syarat-syarat tertentu. Yang harus kita tekankan pemahaman kita di sini kalimat ucapan dan perbuatan tertentu. Berarti salat itu terdiri dari dua ini. Ada ucapannya dan ada perbuatannya. Jadi kalau ucapan tapi tidak bergerak di atas tempat tidur, kena sesambayan. Di atas tidur berbaring Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Tapi di atas tempat tidurnya dia tidak turun-turun, tidak bangkit. Ataukah dia bangkit perbuatan tetapi tidak melakukan ucapan, baca dalam hati, tidak tepat. Harus dilafalkan, diucapkan. Dan ucapan dan perbuatan ini tertentu, ada ketentuannya. Jadi tidak sembarang ucap dan tidak sembarang perbuat. Maka inilah pentingnya namanya tuntunan. Ini diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Diawali dengan takbir. Jadi kalau kita terlambat masuk, ya harus takbir dulu. Kalau kita salat, berarti selesai salat. Makanya kurang tidak agak ganjil kalau ada orang salat witir 3 rakaat lalu 2 kali salam. Biasa kita temukan salat witir 2 kali salam. Biasa selesai witir 3 rakaat, tapi 2 kali di situ, 2 kali salam. 2 rakaat pertama assalamualaikum, tambah lagi 1. Ini termasuk ganjil, aneh. Karena salat itu dianggap selesai kalau ada misalnya, berarti buat lagi yang baru. Jadi terkesannya dicicil witirnya. Ada cicilan witir. Jadi selesai cicilan rumah. Jadi 2 dulu baru datang lagi. Padahal ini sudah tuntas, tidak ada lagi. Jadi sudah berbeda di 2 dan 1. Walaupun ini di Masjid Al-Islah, karena Ustaz, itu yang kita lakukan karena itu yang disampaikan ulama kita. Ya, padahal tidak ditemukan satu hadis dari Nabi SAW kecuali hanya perilaku sahabat Ibnu Umar yang biasa melakukan ini. Ini adalah asar, hadis mauquf, dan itu pun belum dipastikan apakah beliau lihat langsung dari Nabi, sehingga tidak ada format 21 ketika witir. Kalau witir 3 rakaat tapi 1 kali salam, atau memang 1 rakaat witir, itu formasi 2 2 2 berarti 10 tambah 1. Karena kita anggap 2 ini kalau ada salam selesai salat, dan itu salat genap namanya, masuk tahajud, witir atau tarawih. Yang mana yang witir ya 1 itu yang terakhir, karena situ diawali lagi, atau memang 4 4 3 ya. Tapi ya kalau ada yang melaksanakan 2 2 3, itu interpretasi hadis Nabi SAW. Kenapa menyimpang lagi ini kayak gitu? Jadi masalahnya kalau yang mau nyambung nih, ini sebentar duhur harus di RRI ini dan offline di salat kultum di sana. Mungkin sampai jam 11 kita di dasar hukum. Dari dasar hukumnya sudah jelas. Ini tidak perlu sudah hafal ping sama ini semuanya. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Ini adalah rukun. Baik. Ini beberapa dalilnya ini. Ada hadis Nabi sallallahu. Yang kedua, persiapan salat. Jadi persiapan salat. Setiap orang yang mengerjakan salat harus dipersiapkan. Sebab kalau tidak, Allah tidak suka. Apapun
kegiatan ibadah kita tanpa diawali persiapan minimal 2 yang kita peroleh. Allah tidak rela dengan ibadah itu, dan yang kedua Allah akan lemahkan. Ini Pak Ahwan kemarin sempat kirim itu flyernya. Ya, ketidakpastian berbuah pahit kalau tidak dipersiapkan. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahu bi'athahum fasabbatahum wa qila qudumul qaidin. Sama kalau belajar, kalau tidak bersiap 2 kebinasaannya. Pertama, Allah tidak reda. Yang kedua, dia akan lemah dalam belajar. Itu kalau kita tadabburi lebih luas. Salat juga demikian, maka harus dipersiapkan itu. Minimal yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu salat. Pastikan sudah masuk. Sama dengan semua ibadah, kan ada waktu-waktunya. Ibadah mahdhah, puasa ada waktunya, salat ada waktunya. Pastikan dulu sudah masuk. Sebab kalau tidak, batal salat kita. Puasa juga demikian. Ya, hanya puasa ini sudah jadi perdebatan panjang ini karena 2 kali puasa orang masyarakat. Ya, ada di awal tanggal 2, ada yang 3. Nah, itu sebentar ini di TV mau bincang-bincang sedikit. Tapi diborong ini 2 orang lawan 1. MUI itu ketua sekretaris MUI, kemudian juga di NU, di Kementerian Agama jelas-jelas kan? Tapi agak mudah jadi lawan sebenarnya, kan yang penting punya prinsip. Kalau punya prinsip tidak akan mudah goyah ya. Yang penting ada manhaj tarjih yang dipegang. Yang kedua, menutup aurat. Ya, menutup aurat. Harus persiapkan bahwa pakaian kita ya ini harus mampu menutup. Ya, jadi seorang hendak menjalankan salat tidak boleh karena tidak sah salat. Ini syarat sahnya. Harus dipastikan pakaian kita layak untuk dipakai, minimal menutup aurat. Dan nanti ibu bapak sini bisa baca ini. Yang ketiga, suci badan, pakaian dan tempat. Ini kepada taharah. Ini persiapan ketiga. Suci badan, pakaian dan tempat salat dari najis. Yang keempat, ini baru suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sudah kita lakukan. Barulah masuk ke tata caranya. Ini urutan putusan seperti ini, agak detail dan sistematis. Ini silakan dengan kefiyat salat, kefiatus salat. Di tata cara ini hampir kurang lebih ada 40 item yang merupakan tuntunan. Kemudian akan dijelaskan secara detail dasar-dasarnya. Yang pertama ini adalah berdiri tegak. Kapan kita berniat? Sebelum salat. Ya, sebelum salat. Jangan nanti dalam salat coba berniat, batal itu. Batal Allah baru berniat, batal. Lewat nih. Jadi sebelum salat. Niat merupakan syarat, bukan rukun. Tapi dia adalah syarat. Ini yang membedakan di jilid 1. Kalau di 1 dimasuk bagian salat, jadi masuk rukun. Tetapi di jilid 3 ini, persentra ini dianggap itu adalah syaratnya. Sehingga kalau kita berniat, biar sebelum masuk, misalnya di tempat berwudu kita sudah mulai niat, itu sudah boleh. Sudah. Walaupun pada saat Allahu Akbar, ya kita tidak menghadirkan niat waktu itu, ya maka tetap sah. Karena dia adalah syarat memangnya. Dia tidak tergabung langsung, tapi dia terpisah, menentukan kesahihannya. Berdiri tegak menghadap kiblat, tentu dengan niat ikhlas karena Allah. Ya. Tapi kalau kita berniat pada saat itu, ya untuk memperkuat saja, tapi sudah sah. Ya. Nah, saat berdiri ini ada poin-poinnya. Kita harus menghadap kiblat, tidak hanya sekedar ya berdiri tegak saja. Arahnya harus jelas. Maka dibutuhkan lagi alat untuk bisa memastikan arah kiblat kita di mana. Nah, sekarang teknologi sudah bagus. Kita bisa tentukan arah kiblat kemana. Tidak perlu lagi menggunakan secara manual. Sudah bisa kita atur arah kiblat. Kiblatnya sudah jelas, bukan di bawah karai.
ya. Tapi ke Ka'bah, Masjid Al-Haram. Apa dasarnya? Jelaskanlah. Ya, ini mungkin kemarin usulannya agar tarjih ini seperti itu. Ini poinnya, ini dalilnya. Dijelaskan ini sekarang ini. Jelaskan. Yang menghadap kiblat. Mana dalilnya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Satu. Kemudian nanti ada lagi hadis Nabi sallallahu. Ya. Ini tentang hadis musii'us shalah, hadis tentang orang yang buruk salatnya ini. Namun Nabi memerintahkan, "Idza aradta an tusalliya fatawadda fa ahsin wudu'ak thumma istaqbil qiblah." Ini syahidnya di sini. Thumma istaqbil qiblata. Kemudian menghadapkanlah ke arah wajahmu ke arah kiblat. Jadi perintah. Tapi ini masuk syarat. Jadi bukan bagian dalam. Summa kabbir, lalu bertakbirlah. Nah, itu tentang kiblat. Nah sekarang posisi kiblat ini banyak dijelaskan. Ya, ini dijelaskan bagaimana kiblatnya kalau di atas pesawat, di atas kapal berubah, kan berubah itu pesawat. Ya, posisinya awalnya tentukan dulu di mana pesawat kapal kita ini atau mobil kita ke arah situ berangkat. Maka itulah arah kiblat. Tapi nanti berubah, biar begitu saja. Tidak perlu bolak-balik lagi. Dibalik lagi. Nanti ditanya, Pak pilot, nah di mana arahnya kiblat? Oh, berubah lagi salat. Batal salat kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Diawali. Ya. Sama kalau orang salat, kiblatnya di mana? Kalau dia berbaring, bagaimana cara menghadap kiblat? Ke atas langit atau ke tembok? Maka cara sholatnya orang yang berbaring ini, kepalanya ke arah utara kalau dia miring. Tapi kalau dia lurus terentang, maka kepalanya di arah timur. Berarti kiblatnya itu kakinya ke arah kiblat. Itu dijelaskan di sini secara detail. Hukum-hukumnya kalau seperti ini apa? Dijelaskan. Cara menghadap kiblat bagi orang yang berbaring. Ya. Itu berarti dua, ke arah utara kalau dia nanti tidur miring, atau dia tidur menghadap ke atas lurus, maka kepalanya di arah timur, kakinya ke arah kiblat. Ya. Berdiri. Jadi menghadap kiblat berdiri. Nah, berdirinya ini kalau tidak ada halangan untuk berdiri. Tapi kalau ada halangan otomatis boleh. Posisinya, posisi kaki itu sejajar dengan bahu. Jadi sholat pada asasnya dilakukan dengan berdiri, mana posisi sejajar dengan bahu. Kecuali kalau ada halangan hingga tidak bisa berdiri, misalnya sakit dalam perjalanan di atas pesawat, atau takut, maka cukup dengan duduk saja. Dasarnya ini adalah hadisnya. Maka salli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Jika tidak bisa, ya duduk saja. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Nah, jika duduk tidak bisa, maka boleh berbaring di atas bangku. Ya, bisa secara tidur. Jadi orang tidak dapat mengerjakan salat sendiri karena sakit atau karena dimungkinkan, maka dengan itu dia bisa dilakukan dengan kursi misalnya. Hanya kursinya nanti posisinya harus bisa sejajar dengan safnya. Ini agak sulit juga kalau gunakan kursi. Kalau kaki kursi disejajarkan dengan saf, nanti kalau berdiri dia ke depan. Kalau dia duduk sejajar. Kalau diundur bahaya juga, dia di belakang. Di belakang kena, pada saat sujud kena kursi. Ya, maka posisikanlah kakinya itu sejajar dengan saf yang ke depan, karena kan dia duduk, jadi tidak itu sifatnya temporary saja. Ya. Ini di Batam tanya kemarin itu lama sekali, jadi selalu sholatnya itu di belakang kasihan. Jadi selalu di belakang, sebab kalau dia sholat di awal itu makmum di belakang, kena kepalanya. Makanya mengakhirkan setiap salat itu salat di sisi kiri dan di belakang.
Ini kasihan, tidak mendapatkan keutamaan di awal, di saat pertama. Maka boleh saja berdiri. Kemudian niat. Nah ini jelas ini kita sudah melihat. Tidak mesti dilafalkan. Ini dijelaskan bagaimana tata cara niatnya. Dan kenapa tidak perlu dilafalkan. Nah, dijelaskan. Niat itu adalah keinginan untuk melaksanakan, tempatnya di dalam hati. Jadi adalah pekerjaan hati. Maka orang yang berniat tapi memaksakan dengan lafal penzaliman terhadap fungsi hati. Fungsi hati. Fungsi niat itu kan kerjanya hati. Jadi jangan diambil di tulisan. Niat dalam salat. Berikanlah haknya hati untuk berniat. Untuk waktu sementara di sana istirahat dulu. Istirahat. Baik, lanjut. Ini masuk ke 2. Ini poin yang kedua. Ini sudah satu kan sudah panjang tadi. Bagus kalau kita kajian secara runtut ini per item 1, 2. Jadi kalau Ustaz buat kajian harus buat kajian karena ilmu itu tidak bisa nyambung, tidak bisa berkembang kalau tidak digunakan. Seharusnya sekalian satu pekan kajian rutin. Alumni kemarin saya sudah amanatkan, berdosa kalian kalau tidak ada masjid binaan. Minimal satu kali pengajian satu pekan yang berkelanjutan, sifatnya rutin. Jadi bukan kajian lepas, dia kajian kita. Minimal putusan ini kalau dibaca secara kalimat-kalimat sangat dahsyat sekali. Bisa 2 tahun tidak habis HPT. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud saat berdiri. Nah, ini saya sudah jelaskan kemarin juga. Pandangan matanya itu diarahkan ke tempat sujud. Untuk apa ini? Supaya dapat dicapai kekhusyukannya. Memang kita tidak dapati langsung bahwa Nabi mengarahkan tundukkan pandangan ke tempat sujud. Tapi kita gali dari ayat ini. Hafizu ala sholawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi intisab itu supaya kita khusyuk, dan salah satu cara untuk bisa khusyuk itu menundukkan pandangan. Walaupun boleh lurus seperti Imam Malik, Imam Al-Qurtubi lebih menraji yang sifatnya lurus karena nyantai-nyantai, nyaman itu, pandangannya lepas ke depan. Kalau tunduk sedikit terbebani, kalau lurus agak ringan dirasa. Tapi ini bukan karena nyaman menegaknya, tapi kekhusyuan, sehingga tarjih lebih mengambil langkah tunduk daripada meluruskan pandangan saat berdiri. Ini hadisnya semua dari dalilnya. Idza kana idza shalla rafa'a basara ila sama. Nabi biasanya dulu ketika salat itu biasa mengangkat pandangannya ke atas, ke langit. Maka turun ayat, fanazalat alladzina fi salatihim khashi'un. Jadi Nabi kita salat ke atas. Nah, turun ayat. Orang yang di antara orang yang beruntung itu adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Fata'a ra'sah. Ini namanya. Fata'a ra'sahu. Spontan Nabi SAW menundukkan kepalanya. Nah, ini dalilnya. Jadi setelah biasanya naik, turun ayat, alladzina hum fi salatihim khashi'un fata'ta ra'sah. Langsung Nabi menundukkan pandangannya, kepalanya ke bawah. Ini dijadikan dasar. Karena itu lebih khusyuk, khashi'un, maka ditundukkan. Maka tidak boleh membelalak mata ke atas, apalagi ke HP, nunggu pesan datang yang ditunggu-tunggu. Baik itu pandangannya ke badan. Kemudian ketiga, masuk ketiga. Kalau pandangan ke tempat sujud, lakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar.
Ini lafaz ungkapan yang sudah ditentukan, tidak boleh ganti-ganti. Allahu kabir, Allahu a'zam, kan singkat saja juga artinya. Tidak bisa karena sifatnya mahdhah, ucapannya sudah ditentukan. Nabi SAW menyatakan fakabir, maka bertakbir, bukan fata'zim, maka agungkan. Ya, semuanya sudah dijelaskan oleh sana. Ini kapan? Setelah berdiri tegak. Jadi makanya kalau berdirinya ini jangan bersandar ke kaki kanan atau bersandar kaki kiri. Ya. Ini berdiri miring ke kanan dan ke kiri tidak. Maka lakukanlah takbiratul ihram, takbir seraya mengangkat kedua belah tangan. Jadi bersamaan, sejajar dengan bahu. Nah, ini dan mengejarkan ibu jari tangan dengan daun telinga. Ya, bagian bawah dan jari tangan sedikit diringankan, serta telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Jadi bukan begini, tapi arahnya Allahu Akbar. Posisinya ibu jari ini, bawah telinga ini, telapak tangan sejajar dengan bahu. Itu dimaksudkan sejajar dengan bahu, bukan ini, tapi ininya, telapak tangannya. Sedangkan ujung jarinya sejajar dengan telinga. Itu untuk menggabungkan riwayat-riwayat yang ada. Agak diregangkan sedikit dan tidak dipadatkan, tidak dirapatkan, tapi begini sedikit. Tapi juga begini. Kemarin di kultum masjid Subsalam begini cara salatnya. Allahu Akbar. Padahal sudah imam tetap masjid. Allahu Akbar. Apa ini? Gua dipegang. Iya, langsung. Allahu Akbar. Nah. Mengucapkan takbir lafaz jalalah, yaitu Allahu Akbar. Ya, itu ini dalilnya. Idza qumta ila sholati fakabbir, akan itu. Ya, ini fakabbir maka bertakbir. Adapun caranya, ini disebutkan beberapa cara dalam hadis Nabi. Nah, ini panjang sekali kalau kita bahas ini. Bagi poin yang ketiga ini butuh satu pertemuan khusus. Ya. Jadi validasi satu pertemuan ini poin 3 kemarin. Ada 3 cara. Kesimpulannya itu mengangkat tangan dulu baru takbir, atau takbir dulu baru angkat tangan, atau kedua bersamaan. Maka Muhammadiyah mengambil yang pertengahan tadi, bersamaan. Tadi makanya kan seraya mengangkat tangannya. Ya. Ini dalil posisi tangan. Yang pertama, anna Rasulullah SAW qala kan yarfu yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah. Angkat kedua tangannya. Lalu saya melihat Nabi SAW mengangkat ketika bertakbir dalam sholat. Bisa dibesarkan sedikit Ustaz? Iya. Oke. Saya juga. Ya. Iya. Iya. Saya mengukur diri saya sendiri jadi susah. Itulah kalau kita harus berfatwa, tidak boleh melihat diri sendiri, lihat juga. Agak panas juga debatnya di Unismu Makassar, kajian zakat. Ustaz Samsuryadi menyampaikan kalau ada pekerja berat, jadi pekerja berat ini boleh tidak berpuasa. Tapi gimana kalau dia berfidyah tapi tidak ada tonggal bayar karena habis kita tiap akhir bulan, bahkan sebelum habis-habisan, bahkan sebelum diterima istrinya sudah ambil minum gaji, sehingga pada saat akhir bulan, akhir pekan kosong, bon lagi, sehingga tidak ada untuk bisa membayar. Apa jalan keluarnya? Ustaz Dukman mengatakan tidak ada jalannya kecuali puasa. Puasa kan atau fidyah. Kalau tidak bisa fidyah puasa, berarti dia puasa fidyah. Gimana Ustaz ini? Dia tidak bisa puasa. Ustaz Samsuryadi. Begini saya ambil mikrofonnya. Agama itu tidak ada jalan buntunya.
pasti ada jalan keluarnya. Tidak boleh buntu. Ya, caranya ada lasis pula, bantu-bantu mereka itu kesian. Kan tentang zakat juga dibicara tentang arah kena ke zakat. Mereka termasuk orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama dia masuk kategori miskin. Yang kedua dia berutang, gorim. Kan ada utang puasanya, ada utang fidyahnya, harus dibayarkan. Nah, berarti dia berdua empat asnaf di situ, miskin dan miskin dan gorim. Jadi kalau ada pekerja unismu gara-gara tidak ada duitnya, rektor yang berdosa. Ada pokoknya rektor membahas bilang, rektor yang berdosa. Makanya harus ada satu bidang, satu orang atau satu lembaga yang jalan-jalan ini ke mereka ini. Siapa tahu ada tukang, ada cleaning service, dia miskin, tidak bisa berfidyah, kewajiban unismu membayarkan lewat peduli unismu atau anasismu. Harus. Kalau di sini pakai kepala sekolah yang jalan-jalan, ada masuk guru-guru kita di situ. Kira-kira tidak jadi, insyaallah. Bukan Lombok, jadi sewa ke Lombok. Ya. Baik. Akhirnya ditarik di Muhammadiyah dalam bertakbir sama itu bersamaan, mengangkat kedua tangan seraya bertakbir. Nah posisinya itu jadi takbirnya itu Allahu Akbar di atas, karena itu mengangkat tangan secara bertakbir lalu bersedekah. Ini masih canggung sekali karena belum terbiasa. Baik, untuk takbirnya bersamaan, bersedekah. Bersedekah ini dengan meletakkan tangan di atas dada. Ya. Jadi setelah bertakbir tadi takbirnya angkat tangan dan melafalkan lafaz jalalah, Allahu Akbar. Lakukanlah sedekah. Berarti sedekah itu ya adalah lain dari takbir. Dengan cara telapak tangan kanan menggenggam pergelangan dan hasta tangan kiri dan diletakkan di atas dada. Hanya di atas dada ini, apakah di sini atau di depan dada. Maka diambil posisi yang nyaman. Jadi tidak terlalu ke atas dan juga tidak ke bawah. Jadi posisi misalnya di hulu hati. Nah, di mana tangan kanan menggenggam pergelangan. Di dua yang dipegang ini digenggam pergelangan dan hasta tangan kiri. Jadi bukan hanya bukan begini saja, tapi begini kan. Jadi bukan ini kan pergelangan tangan saja. Tapi kalau dengan hasta berarti di bukan begini. Begini kan. Oh tidak menggenggam kalau begini Ini kan ini kan. Ini jarinya. Digenggam. Ini di atasnya ini. Dan digenggam dua yang di bawah. Dua. Posisinya sebenarnya meletakkan. Hanya ditafsirkan di sini. Ya, arti menggenggam tidak berarti digenggam betul. Di mana pada saat meletakkan di atas otomatis itu digenggam itu supaya tidak terjatuh ke bawah. Intinya dia tidak terlepas dari pegangan tangan kiri. Ini dasarnya. Karena nas yu'marun an yadha'a ar-rajulu al-yad al-yumna ala dhira'ihi al-yusra bis salat. Nah, ini adalah orang diperintahkan agar masing-masing meletakkan tangan kanan di atas hasta tangan kiri dalam salat. Jadi hanya di sini diletakkan, ya, diletakkan al-yadha, sehingga tidak mesti harus tegak betul begini. Kalau yang dibawa, ya, caranya Nabi dari Wali bin Hujur belum melihat rafa yadaihi hina dakhala fi shalah. Kabbar, ini bersamaan. Jadi Nabi dilihat oleh Wali bin Hujur mengangkat kedua tangannya ketika salat dan bertakbir. Ya, jadi ketika masuk angkat dua tangan bertakbir berarti bersamaan di situ. Sehingga sejajar
itu ujung jarinya ini, ibu jarinya dengan ujung telinga. Ya, summa tahafa bi thawbihi. Ya, kemudian berselimut dengan kainnya. Summa ini summa wada yadahul yumna al-yusra. Lalu kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Jadi kemudian berarti selesaikan dulu takbir, baru lakukan bersedekah. Nah, ini yang syahidnya di sini kenapa di Tarjum Muhammadiyah posisi barunya di atas. Karena takbir itu posisi Allahu Akbar. Nah, ini kan berarti posisi takbiratul ihram. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Bersedekah. Nah, mulailah bersedekah. Ya, gitu terpisah. Meletakkan tangan kanannya di atas tangan tangan kirinya. Ini agak panjang cara-cara semuanya sehingga disimpulkan tanpa menafikan cara yang lain, maka di Muhammadiyah menuntunkan bersamaan saat bertakbir seraya angkat tangan seraya bertakbir. Saya perlihatkan di akhir kalimatnya. Ini posisi ini. Dengan memperhatikan semua hadis yang telah disebutkan di muka, dapat disimpulkan bahwa bertakbir dalam salat dilakukan bersamaan dengan mengangkat kedua tangan sampai dengan ibu jari sejajar kedua daun telinga, serta jari-jari tangan dibuka dan berarti tidak dikepalkan. Kesimpulan ini tanpa menafikan hadis yang menyebutkan mengangkat kedua tangan terlebih dahulu kemudian bertakbir. Memang didapati juga ya bahwa Nabi mengangkat tangan dulu lalu bertakbir. Allahu Akbar. Mendahulukan gerakan dulu, baru lafal takbir. Nah, itu tidak dinafikan. Artinya tetap sah, tetap benar. Nah, tapi karena ini tuntunan, di tuntunan ini mengangkat diambil yang sifatnya bersamaan. Itu bersedekah. Terus dimasuk setelah bersedekah membaca doa iftitah. Doa iftitah secara sir. Jadi ini kita bahas tadi ini, berarti tuntas nih. Di nasiah ini. Membaca doa satu poin, membaca doa iftitah secara lirik, secara sir. Nah, kapan dibaca ini? Melakukan takbiratul ihram, membaca doa iftitah. Nah, ada beberapa doa iftitah yang dapat diucapkan dalam salat, berarti menjadi pilihan. Boleh yang pertama, boleh kedua, boleh ketiga. Tidak kita katakan ini dipilih Muhammadiyah, ini tidak. Karena setelah diangkat hadis-hadisnya sahih, maka itu bisa menjadi pilihan. Yang pertama silakan, yang kedua boleh, yang ketiga juga bagus karena pendek. Pendek. Mana doanya ini? Nah, mungkin hanya perhatikan saja doanya. Ini masing-masing banyak ada latar belakangnya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana? Apa melihat? Saya lihat kamu ini diam setelah takbir. Apa dibaca? Itu Abu Hurairah yang bertanya biasanya. Kalau ada sesuatu yang ganjil, langsung ditanyakan. Tadi kami perhatikan kok ya Rasulullah ketika bertakbir diam sejenak, baru membaca Al-Fatihah. Beliau mengatakan qal, saya membaca doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ini disebutkan ini. Ini asbabul urutnya. Kenapa dia itu muncul? Namanya asbabul urut, itu pertanyaan sahabat. Kemudian boleh juga yang lafal Allah baca ini ada dua lafalnya. Ada dua lafal. Jangan kenapa berbeda lafalnya satu? Kita perhatikan di lafal pertama ini. Allahumma ba'id baina khataayaya kama ba'ta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya. Ada alif lamnya. Kalau di bawah tidak ada alif lamnya. Min khataayaya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya
Di kalimat ini Allahumma qsil. Kalau di bawah Allahumma qsilni. Allahumma qsilni ada ninya. Kalau di bawah tadi ya hanya sebentar. Perbedaan ketiga, nah tentu akan berdampak. Khatayaya. Kalau di bawah min khatayaya. Nah, ini perbedaannya. Min khatayaya. Perbedaan yang lain, bithalji wal ma'i wal barad. Kalau di bawah ya, sudah pintar mungkin semua nih. Nanti sudah bebas sama saya nanti. Bisa dilanjutkan pengajiannya. Ada Ustaz Ridwan nanti. Jadi perbedaannya ini min bithalji wal ma'i wal barad. Pertanyaan kenapa berbeda? Ini riwayat Imam Muslim. Kalau di atas riwayat Imam Bukhari. Berarti lafal doa iftitah beragam. Artinya diriwayatkan secara makna. Jadi sahabat yang meriwayatkan secara maknanya. Nah, ini boleh karena tidak merubah makna sebenarnya. Jadi kesimpulannya doa iftitah Allahumma ba'id itu beragam lafal yang diriwayatkan secara makna. Periwayatan hadis ada dua, ada riwayat bil lafzi wa riwayat bil makna. Kalau pasti sama semua lafal. Tapi kalau kita mau pilih dari segi lafal yang paling kuat itu adalah Imam Muslim. Kalau kita mau kuat mana yang paling kuat dari segi lafal itu Imam Muslim. Tapi dari segi makna dan kandungan fikih itu Imam Bukhari. Dari segi fikihnya. Jadi keakuratan pendalilan terhadap hadis itu adalah Bukhari-nya. Karena tidak sekedar meriwayatkan tapi secara fikih juga. Kalau Muslim agak fokus ke periwayatan lafal hadis, agak tidak mendalam terkait dengan kefikihannya. Sehingga wajar kalau lafal Bukhari itu lebih banyak yang banyak berubah secara makna dibanding Imam Muslim, karena dia fokus ke lafalnya, tidak mau bergeser-geser. Tapi kalau Bukhari secara maknanya. Nah, nanti kenapa seperti itu? Mas Syakib belajar di PUT. Akan dibahas nanti. Nah itu nanti nanti masuk ke S1 atau ke S2 ulumul hadis. Yang kedua, nah ini wajahnya alladzi fatara samawati wal ardh. Harus dihafal juga ini kalau training. Dihafalkan semua lafal-lafalnya. Tadi di grup ini di pengajian Nasya ada yang bagaimana kalau berkadera yang dihafal yang terakhir Ji. Tapi yang pertama, apakah kurang nilainya itu? Cara kedua, wajadtu wajhiyya alladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya ilahunya wa mamati ya rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana muslim. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi illa li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha. Habis betul. Ini kalau dibaca ini imannya sudah mengatakan amin. Ya. Hanya di buku-buku Departemen Agama itu didiskon, dipotong-potong. Bahkan dicampur-campur antara doa yang ketiga ini Allahu Akbar digabung. Ya. Yang ketiga ini, yang ketiga saya langsung Allahu Akbar walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini terpisah dari yang di atas. Ya, supaya dapat pahala banyak katanya digabung.
dipotong di atas, isinya masukkan. Ada lagi antaranya ini wajah. Ya, ini wajah tuh. Apa latar belakangnya sehingga muncul ini? Ini sebenarnya perilaku sahabat. Jadi kenapa muncul? Ini bukan dari doa Nabi, tapi perilaku sahabat. Suatu ketika ini Ibnu Umar yang mengisahkan, bainama nahnu nusalli ma Rasulillah. Ya, suatu ketika kami salat bersama dengan Nabi. Ini sahabat suka bersama Nabi sallallahu. Makanya kita tidak bisa mengejar mereka karena kita tidak bersama mereka. Jadi mereka ini kami bersama Nabi sallallahu suatu ketika salat. Idz qala rajul, ini berjamaah, tiba-tiba ada seorang yang menyatakan Allahu Akbar kabira, kedengaran itu. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah itu kalimat ini disampaikan, dibaca tadi setelah sholat tentunya, bukan dalam sholat. Faqala Nabi SAW berkata, manil qail. Nah, ini siapa yang mengatakan tadi itu? Saya dengar Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jadi disebutkan sampai terakhir ini. Qala rajulun minal qaum, maka berkatalah ya seseorang dari jamaah, ana ya Rasulullah, terus terang langsung saya membaca. Qal, Nabi berkata, ajibtulah, saya sangat takjub dengan ucapan itu. Kenapa? Futihat laha abwabus sama, langsung terbuka pintu langit gara-gara membaca Allah berkabir. Iya, jadi coba kalau baca. Jadi kalau kita mau buka pintu-pintu langit rahmatnya ini, sering-sering bertakbir, bertahmid dan bertasbih. Lewat bacaan Quran lah, terbuka pintu-pintu langit. Abwabus sama. Ini berarti pengakuan Nabi dan pembenaran Nabi karena diapresiasi. Berarti itu boleh dibaca. Jadi walaupun bukan Nabi mengatakan, tapi disampaikan di hadapan Nabi lalu diapresiasi, itu jadi sunnah, itu boleh dibaca. Apa respon sahabat ketika mendapatkan penghargaan seperti ini? Kalau Ibnu Umar setelah mendengarkan ini kalimat ini, ya, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah. Saya tidak pernah tinggalkan lagi itu. Dibaca terus nih. Karena dengan bacaan doa iftitah ini Allah berkabir, pintu-pintu langit itu terbuka. Jadi kalau terbuka, apa yang terbuka? Rahmat Allah turun dengan dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat kan banyak. Allah mesti rahmat. Jadi keberkahan itu barakat namanya jalan. Jadi jamaah itu berkahnya. Segala sesuatu yang menyenangkan, barakah. Ya. Berarti boleh kita pilih dari ketiga ini. Jadi dari satu wajah itu juga baik. Hanya kalau diperkenalkan nanti ada, ya diperkenalkan inilah tiga. Tapi mungkin sebagai bentuk perhatian dan pengajaran mungkin satu atau dua saja. Atau kalau bagus tiganya, lebih bagus lagi. Dipaksa-paksa sedikit menghafal supaya tahu ragam doa itu. Ini kan tidak hanya sekedar diriwayatkan, minimal mungkin sekali kita baca dalam seumur hidup misalnya. Kalau panjang-panjang dulu ya, supaya mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang lebih mungkin sering dipakai, misalnya Allahumma ba'id, bisa. Tapi jangan mengambil yang terakhir karena dianggap sedikit ki. Tapi dianggap berkah, itu bagus ya. Itu tiga. Kemudian setelah baca doa iftitah, ya namanya iftitah pembuka, kita istilahnya itu kita kasih nama, bukan Nabi. Karena sebelum memulai baca bacaan lain dibaca doa, makanya diberi nama doa iftitah. Membaca ta'awuz, ya ta'awuz itu isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu secara sir. Ini dibaca jam 10 menit. Ya betul.
agak cepat sedikit, ada pertanyaan nanti. Sesudah membaca iftitah kemudian baca ta'awuz isti'adzah. Nah, ini untuk apa? Sebagai pernyataan permohonan kepada Allah agar dilindungi dari segala kejahatan yang makhluk yang terkutuk. Karena orang yang saat baca Quran itu banyak bisikan. Tidak ada amal soleh yang diperintahkan berta'awuz kecuali ketika hendak baca Quran. Tidak ada bentuk ibadah yang lain diperintahkan awali dengan ta'awuz kecuali baca Quran. Ya. Karena bisikannya oleh Ibnu Qayyim sangat besar itu. Jadi kalau kita mau buka saja itu Quran terasa berat tangan. Baru mau dilihat, ini setengah HP lah. Beda kalau WA mau dibuka. Beda kalau WA. di WA. Oh, ringan sekali. Tapi kalau Quran ini itu sangat berat sekali. Ini hanya darurat. Assalamualaikum. Ya. Ya. Oh, ya mungkin bisa tapi mungkin disesuaikan kalau mau ke RRI ini yang dulu. Mungkin sambil menyesuaikan karena mungkin setengah 12 harus berangkat karena di sana. Iya. Iya kan. Iya. Dan di ceramah duhur di masjid RRI ini awal harus di situ salat duhur. Ya live di situ. Iya, iya, iya. Ta'awuz. Setelah tahun ini dibaca setiap hendak membaca Al-Quran. Itu Al-Fatihah. Berarti kalau salat Isya 4 kali baca Al-Fatihah berarti 4 kali ta'awuz. Ini dasarnya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah innahu samiun alim. Kemudian di surah wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Dan dianggap pada rakaat 1 itu baca, rakaat kedua berarti dianggap terpisah. Sehingga mengawali lagi. Karena mengawali lagi dianjurkan lagi baca ta'awuz. Nah, ini agak ini kecuali diingatkan, diazamkan betul karena terlupa. Dianggap rakaat pertama saja. Bacaan ta'awuz ini beragam. Boleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim 1. Boleh juga a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim 2. Bisa juga a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi. Jadi beragam. Nah, standarnya ini yang pertama. Kalau baca yang kedua bisa juga. Nah, itu ada dalilnya masing-masing. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, ini poin yang ketujuh ini, membaca basmalah secara jahar atau sir pada sholat dengan bacaan jahar. Ini maksudnya waktu maghrib isya bisa, subuh bisa dipilih baca basmalahnya, bisa dijaharkan, bisa disirkan. Tapi kalau di salat sir ya satu aja, sir saja, jangan dijaharkan basmalahnya. Misalnya salat isya, salat asar, basmalahnya tetap disirkan. Ya. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalil baca basmalah ini dijelaskan di putusan ini kenapa menggunakan dua cara tadi, bisa dijaharkan, bisa disirkan. Ini diambil pandangan-pandangan ahli fikih para sahabat. Lalu dalil yang dibaca basmalah ini satu, ini hadisnya. Ya. Kemudian yang kedua, yang secara jahar, nah itu dijelaskan juga. Nah ini, ya, dalil kemudian ditambah lagi. Karena kesemuanya ini adalah riwayat, yang riwayat dan sahih, maka dilakukan kompromi dengan cara mengamalkan keduanya. Jadi bisa
sir, bisa jahar. Jadi tidak mengambil langkah tarjih. Kalau kita mengambil langkah tarjih, artinya satu yang diamalkan, satu diabaikan. Ya, misalnya yang memang dari segi kualitas hadisnya yang paling kuat itu hadis Anas dan Aisyah. Karena diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah yang tidak menjaharkan basmalahnya. Sedangkan yang lain itu Abu Hurairah dari sahabat Sam'un Salamah, dari perawi Tirmizi, Imam Abu Khatib Al-Baghdadi, Abu Dawud. Dari segi kualitas itu di bawah daripada Imam Muslim. Kalau dari segi kekuatan itu adalah riwayat Anas. Tapi karena semuanya makbul, maka langkah yang lebih adalah mengakomodir kedua cara tadi. Itu dasarnya. Kalau kita ambil yang sahih saja, berarti yang satu diabaikan, dan itu kurang bijak dalam berfikih katanya. Baik, lanjut di secara membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini kami masuk rukun. Basmalah, Al-Fatihah, dan saya membaca Al-Fatihah dianjurkan membaca Amin. Ya. Dan cara membaca Al-Fatihah ini di bawah ada keterangannya. Ya. Dari hadis terdapat bahwa dalam membaca Al-Fatihah hendaknya membacanya ayat demi ayat dan tidak disambung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di tadi tidak menuntun seperti ini. Ya, mungkin asalnya seperti ini. Tapi pun kalau dibaca ya tidak batalkan. Dianjurkan membacanya itu ayat demi ayat dan tidak disambung. Misalnya tadi maliki yaumiddin iyyaka na'budu atau Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Nah, yang seperti ini itu tidak dianjurkan. Begitu pula dengan memperhatikan tanda-tanda bacaan seperti wakaf pada akhir yang menunjukkan berhenti, tidak disambung. Misalnya ada keterangan lam yang tidak boleh berhenti, ya jangan berhenti di situ. Ya, ini berarti harus menguasai juga ya, ilmu tajwid. Berdasarkan dari di atas menunjukkan bahwa Al-Fatihah dan lainnya dengan menggerakkan lisannya, bukan hanya dengan hati. Jadi putra ini agak detail menjelaskan. Jadi ketika baca ayat seperti apa kita baca ayat? Diperhatikan dijelaskan di sini dengan menggerakkan lisannya, bukan hanya dengan hati. Apa dasarnya? Ayat Nabi SAW. Disebutkan riwayatnya. Itu dari Abi Makbar, beliau pernah menyatakan kepada Khabbab, apakah bagaimana sallallahu alaihi wasallam membaca at-duhur dan asar? Jadi kan waktu itu biasanya tidak dijaharkan. Tapi apakah bagaimana cara membacanya kalau salat duhur dan asar itu? Apakah beliau membaca? Qala na'am, beliau membaca. Qulna, kami katakan min aina 'alimt? Bagaimana kita bisa mengetahui itu bahwa Nabi membaca? Qala bittirabi lihyatihi, dengan gerak-gerak janggutnya. Jadi itu kelihatan Nabi SAW menggerakkan, ya, membaca itu pada saat di waktu salat sir. Jadi tidak dibaca di dalam hati. Nah, di sini hatinya berkembang. Lafalnya harus dilafalkan, hati ya tidak dibaca. Baik, terus ini agak panjang penjelasan terkait dengan bacaan Al-Fatihah. Apakah ketika makmum dibaca juga, termasuk fikih dibahas di sini. Kalau dia makmum seperti apa cara membacanya, kalau dia mau sujud ataukah dia dapati imam sudah sujud, kita tidak sempat baca Al-Fatihah, apakah sudah masuk? Ada sedikit penjelasan. Bacaan amin ini dianjurkan bagi imam maupun makmum. Karena Nabi mengatakan idza amana iman fa aminu, kan gitu. Jika imam menyatakan amin setelah membaca waladhdallin, maka amin juga, baca juga amin, ya. Ya, supaya bisa teratur. Misalnya imamnya mengatakan
Waladhdallin. Kita mulai di belakang. Amin. Membaca surah. Jadi kita baca surah. Surah apa ini? Ya, 114 surah. Dipilihlah yang mana yang mudah. Bisa Al-Baqarah, bisa Ali Imran, bisa semuanya. Ya. Atau ke ayat. Ya, kalau mungkin ada yang panjang, seperti kalau Al-Baqarah panjang. Kalau yang pendek ya Al-Kautsar. Atau ke Tripul. Itu pendek-pendek itu. Ataukah karena mungkin panjang ayatnya, ya ayat saja, baca ayat. Jadi dianjurkan membaca surah atau ayat. Ini para sahabat telah bersepakat. Setelah membaca Al-Fatihah disunahkan membaca Al-Quran pada 2 rakaat pertama di semua salat. 2 rakaat pertama saja. Berarti 2 rakaat terakhir kalau salat Isya tidak dibaca baca surah. Jadi membaca surah pemumpu ini, surah-surah di 2 rakaat pertama. Adapun yang ketiga dan keempat tidak, ya membaca surah. Tapi kalau sesekali bisa juga, karena Nabi terkadang yaitu membaca sesekali. Kemudian poin yang ke-10, mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir. Membaca takbir. Lalu rukuk adalah rukuk ini. Seperti sama tadi ya, mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir seperti dalam takbiratul ihram. Ya. Jadi bersamaan itu. Lalu rukuk. Jadi Allahu Akbar dulu, Allahu Akbar. 1. Lalu rukuk. Cara rukuk itu mulai membungkukkan badan. Mulai rukuk itu dari awal di atas. Mulai membungkukkan dengan seraya meluruskan punggung dengan tengkuk dan telapak tangan kanan memegang lutut kanan dan telapak tangan kiri memegang lutut kiri, jangan lutut kanan. Dibersihkan dengan jari-jari tangan agak direnggangkan. Ya, jadi tidak begini tapi direnggang sedikit sambil membaca doa. Nah, ini baca doanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Atau bisa juga pilihan Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Atau boleh Subuhun Qudusun Rabbul malaikati waruh. Ini berarti ini selesai membaca surah, ini merunduk ya. Yang artinya merunduk secara. Jadi rukuk itu artinya asalnya merunduk. Jadi rukuk merendahkan badan sehingga kepala sejajar dengan punggung. Ini dalilnya dalam Al-Quran. Baik, ada catatan di sini terkait dengan tata cara. Harus ada tumanina. Ya, gerakan tersebut dengan tenang, khusyuk dan tidak tergesa-gesa. Ya. Karena begitu pentingnya makna gerakan rukuk, itulah rukuk mendapat perhatian langsung dari Allah dan Rasulnya. Sebab ada keterkaitan yang mendalam terhadap penghambaan manusia kepada Tuhannya. Ya, ini makanya tarji ini lebih masuk juga filosofinya, falsafat ibadah. Jadi tidak hanya menuntun, tapi apa hikmahnya dan apa rahasia-rahasianya. Sehingga agak menyumbang, ya, agak berkembang. Ya, pembahasannya dan saya cukup bagus. Tata cara ruku ini dijelaskan di dalam beberapa riwayat. Ya, dijelaskan tata caranya. Memegang lutut sudah, kemudian tumanina. Bacaan doa dalam ruku kita sudah jelaskan. Jadi bisa dipilih. Nah, kalau ada yang lebih, misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, ditarji tidak menyalahkan kalau ada yang lebih daripada 1 kali. Tapi yang ditentukan adalah satu. Ya. Baik, 11 bangun dari ruku. Nah, bagaimana cara bangun dari ruku? Tadi kita sudah itu mengangkat kedua tangan lagi. Jadi bangun dari ruku seraya mengangkat kedua tangan. Seperti pada
takbiratul ihram dengan membaca doa. Jadi posisinya sama ketika takbiratul ihram, berarti mengangkat tangan bersamaan takbir. Maka posisinya di atas juga. Doanya diganti kalimat Allahu Akbar menjadi Sami Allahu liman hamidah. Dan lagi Allahu Akbar juga. Kemarin di FKP mungkin karena grogi jadi bangun Allahu Akbar. Ada saja. Sami Allahu liman hamidah. Bacanya ini bervariasi. Bisa Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu atau doa Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini juga. Jadi ini bukan satu format diangkat, tapi diangkat yang lainnya. Ini kan mungkin karena kebutuhan. Banyak yang menanyakan ini sehingga diangkat semuanya. Doanya juga Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ini biasa kita baca. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ard wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, ini sekarang bagaimana bangkit dari rukuknya tadi? Ada sedikit Ustaz, kalau imam membaca Sami Allahu liman hamidah, makmum apa masih membaca juga Sami Allahu liman hamidah? Apakah cukup? Apakah dengan Ya langsung Rabbana walakal hamdu. Ya. Ya tidak lagi. Ini masih salah sendiri nih. Nanti ada tuntunan salat jamaah. Jadi kalau dia berjamaah, kalau dia makmum bacanya seperti ini. Masih salat munfarid. Baik, ini bangkit dari ruku sama tadi. Jadi setelah ruku dengan sempurna selesai membaca doa, maka kemudian bangkitlah dari ruku. Nah, waktu membaca itu diganti dengan Sami Allahu liman hamidah. Ini adalah dalil dan dasar-dasarnya semuanya yang dijadikan sebagai dalil nas. Cara i'tidal. Ya. Nah, i'tidal ini adalah ketika keadaan berdiri lurus sesaat setelah bangkit dari ruku, di mana seluruh ruas tulang berada dalam posisi normal, berarti lurus. Berarti ini tidak bersedekah. Ini dalilnya. Bagaimana cara beritidalnya? Ya, panjang. Posisi tangan saat tidak bagaimana? Pada saat i'tidal, kedua tangan dalam posisi lurus ke bawah. Ya, karena ada juga lurus ke depan. Dan lurus ke bawah, tidak digerak-gerakkan. Nah, goyang sedikit, maupun digoyang-goyangkan. Ya, tidak gerak-gerak, tidak goyang-goyang. Apa bedanya ini? Mirip tapi tidak sama. Dan tidak pula dalam posisi bersedekap. Jadi tidak bersedekap. Kenapa tidak bersedekap? Ini disebutkan. Ya, Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Ini ketika bangun dari ruku, kemudian ketika bangkit dalam keadaan lurus, ya lurus tegak. Nah, di mana posisi lurus ke bawah. Ya. Nah, dijelaskan juga waf'al dzalika fi salatika kulliha. Semuanya tata cara salatnya ini. Ya. Kemudian ini dijelaskan kenapa menggunakan sedekap pada saat i'tidal. Salah satu yang dijadikan dalil ini adalah ini. Wa ra'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi bis shalah. Ya. Jadi dijadikan dasar kenapa mereka dalil bersedekap itu diambil dari riwayat Wa'il bin Hujr. Jadi ketika Nabi SAW salat, beliau angkat tangan sejajar dengan telinga lalu ruku, kemudian membaca Allahu liman hamidah. Wa ra'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi bis shalah. Dan saya melihat Nabi itu memegang tangan kanannya di atas tangan kirinya, berarti bersedekah. Itulah yang diambil, yang dijadikan dalil. Berarti kalau bangkit Sami Allahu liman hamidah, meletakkan
Dijawab oleh putusan ini, ada jawabannya di bawah. Ini terkait dengan cara salat, asalnya itu bersedekah, bukan pada saat ruku atau bangkit dari ruku lalu langsung bersedekah. Waraituhu musikan yaminu ala shimali fis salati. Jadi kebiasaan Nabi itu dalam salat itu bersedekah, kecuali kalau bangkit dari ruku, Nabi tegak lurus ke bawah. Sehingga ini merupakan dalil umum. Dalil umum digunakan dalil untuk menjadikan dasar bersedekah di dalam salat ketika bangkit dari ruku. Ini dibahas ini ada tarji bahwa dalil itu bukan dalil tentang bersedekah, tapi menyatakan bersedekah ketika tidak menggunakan kata sambung wa, dan wa ini tidak menggunakan kata sambung summa. Tadi kan ada kata wa ra'aituhu, bukan kata summa. Jadi tidak ada kebersambungan, terpisah. Dan itu diriwayatkan dalam riwayat lain bahwa itu biasanya dilakukan pada saat takbiratul ihram, baru bersedekah. Ya baik, membaca dari tidak sama. Okay. Terus masuk ke-12. Saat sujud, bagaimana caranya sujud? Membaca takbir tanpa mengangkat tangan, lalu sujud dengan cara meletakkan kedua lutut di tempat sujud. Ini pertama, kedua lutut lagi diletakkan, dan telapak tangan juga diletakkan, ditegakkan. Jadi telapak kaki ini ditegakkan dan menundukkan jari-jari kaki ke arah kiblat. Berarti seperti menghadap ke arah jari-jari kita ke arah kiblat. Meletakkan kedua tangan, yang boleh menyentuh itu dahi masuk, hidung juga. Jadi dahi dan hidung di tempat sujud. Kemudian kecil ini meregangkan kedua tangan dari lambung, jadi tidak menempel di lambung. Mengangkat kedua siku, jadi tidak sampai ke bawah, ke lantai. Dan telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu, serta merapatkan jari-jari yang tidak digenggamkan. Ini berarti persis pada saat kita takbir juga. Dengan bacaan doanya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, atau kayak sama. Hanya ini belum dijelaskan bagaimana tata cara duduk sujudnya. Jelas sekali di bawah. Bagaimana ketika turun itu mendahulukan kedua lutut, baru kedua tangan. Dan dijelaskan juga cara yang mendahulukan kedua tangan tidak diterima karena hadisnya lemah. Ini dijelaskan di dalam sini. Tidak digunakan kedua tangan karena hadisnya lemah. Untuk kelemahannya terjadi ini, adanya terbalik dan bertentangan dengan hadis Abu Hurairah yang mendahulukan kedua lututnya. Kemudian ini panjang. Poin ke-13. Bangun dari sujud untuk duduk iftiras sambil membaca takbir tanpa mengangkat tangan. Yani duduk di antara dua sujud. Tidak ada angkat tangan lagi juga. Doanya apa? Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kemudian sujud lagi, lalu nanti bangkit. Bangun dari sujud serang baca takbir. Seperti itu iftirash. Lalu berdiri untuk rakaat yang kedua dengan menekankan telapak tangan pada tempat sujud. Tekankan, kemudian naik, mendahulukan kedua tangan, baru kedua lutut. Ada yang mendahulukan lututnya Pak, baru tangan di belakangnya. Iya. Orang tua. Jadi posisinya tadi dengan Nabi sallam, Idza sajada wada'a rukbatayhi kabadayhi wa idza nahada wada'a
Jadi beliau mengangkat rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Itu hadis Abu Hurairah. Nabi ketika bangkit, kalau turunnya lutut dulu. Nah ketika bangkit itu tangan dulu, baru kedua lututnya. Satu paket gitu. Jadi kalau turun lutut dulu, tapi kalau bangkit tangan dulu, baru kedua lututnya. Posisinya ini dianjurkan untuk duduk di antara dua sujud, maksudnya untuk naik rakaat yang kedua. Ya silakan dengan jalsatul istirahat. Ini memang terjadi perbedaan. Sekalian yang lain dianggap tidak disunahkan. Kenapa? Karena memang tidak disebutkan dalam riwayat tata cara istirahat, dia langsung tidak dijelaskan. Tapi pada tadi ada yang dianggap dari ini. Saya melihat Nabi SAW ketika di witri, ini rakaat 1, misalnya lam yanhad, Nabi itu SAW itu tidak langsung bangkit hatta yastawiya qaida. Jadi beliau itu tidak langsung naik, tapi terlebih dahulu duduk dengan lurus. Ya. Kemudian bangkit naik lagi untuk rakaat yang kedua. Ini adalah dalil duduk istirahat. Yang sebagian kaum muslimin menolak ini. Dia langsung naik. Allahu Akbar. Nah, ini dalil duduknya sebelum naik untuk rakaat yang kedua. Bahwa lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Ini harus dihafal kalimat-kalimat yang terakhir ini sebagai dalil. Sebab akan ditemukan itu. Ya, lam yanhad, tidak dia naik hatta yastawiya qa'idan. Ya, sehingga duduk dulu, ya, duduk dahulu dengan lurus. Yastawi qa'idan. Tapi kenapa mereka tidak duduk dulu? Nah, kami dapatkan dari sini ambil dari hadis Muslim Salah, di mana di situ tata cara salat tidak disebutkan bahwa Nabi duduk pada saat naik untuk rakaat yang kedua. Melaksanakan rakaat kedua. Saya kira ini saja. Mereka berulang. Nanti kemudian dulu tasyahudnya itu baca doa tahiyat, lalu tasyahud, baru membaca doa, lalu salam. Nah salamnya ini bisa secara sempurna dan juga boleh sampai warahmatullah. Saya akhiri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka tanya jawab. Baik, itulah tadi materi yang disampaikan oleh guru kita. Insyaallah, karena mengingat sudah ada tadi yang calling Ustaz jam 11, maka sekarang sudah 10.34. Mungkin satu orang sebelah kanan, belakang. Kita buka sesi tanya jawab. 3 orang dulu. Yang belum, jarang-jarang. Siapa di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Pertanyaan pertama terkait tentang cara membaca surah pada saat sholat. Biasa dalam kita ketemukan kasus ada saja imam yang biasa membaca surah dalam sholat, mendahulukan misalnya di rakaat pertama membaca Al-Ikhlas, kemudian di rakaat kedua tiba-tiba membaca surah Al-Baqarah. Pertanyaan kami Ustaz, apakah ada tuntunan memang yang itu dilarang atau boleh-boleh saja? Karena terasa ganjil rasanya kalau di rakaat pertama ada membaca surah Al-Ikhlas, surah pendek, kemudian selanjutnya naik ke depan gitu. Kemudian yang kedua adalah tentang ini Ustaz, apakah boleh dalam satu tempat, misalnya kan ada pondok, ada lantai 1, lantai 2, apakah boleh dalam satu tempat itu karena tempatnya terbatas dan kita ingin meraih pahala berjamaah, boleh
satu tempat itu satu jadi imam dan lantai satunya ini imam, kemudian yang di lantai 2 tapi terpisah gedungnya ikut imamnya di masjid. Apakah boleh seperti itu? Misalnya asrama Ustaz. Ya. Apakah boleh seperti itu? Karena itu sempat menjadi perdebatan di kalangan kami. Jadi mohon petunjuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Sunarto dulu, baru ke belakang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Insya Allah pada kesempatan ini saya ingin bertanya dua hal. Yang pertama, bagaimana kedudukan meluruskan dan merapatkan saf dalam sholat, ya, dan apa hukumnya Ustaz bagi yang melalaikan? Karena tidak sedikit kemudian kalau kita lihat kalau dalam sholat itu proses untuk lurus dan rapatnya itu sangat jarang, ya, sangat jarang kita lihat dari rakaat pertama, kedua dan ketiga. Kalaupun rapat biasanya di saf pertama, kedua dan ketiga sudah longgar. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang yang dalam sholatnya itu banyak gerakan tambahan? Misalnya kan kalau kita mulai dari takbiratul ihram sampai salam sudah sesuai dengan tuntunan, tetapi biasanya ada gerakan tambahan, misalnya mengusap-ngusap wajah, kemudian kalau orang panjang rambutnya dia selesai rambutnya pada saat sholat, atau songkoknya dia perbaiki. Bagaimana kedudukannya ini dalam pandangan agama? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Sunarto. Dari belakang ada dari mahasiswa. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya, apakah salat sah ketika tidak membaca ta'awuz saat memulai membaca Al-Fatihah? Terima kasih. Langsung sejak dulu. Oke, terima kasih Pak. Baik. Yang pertama, dalam bacaan surah-surah itu ya, ada bacaan mustahabbat, ada bacaan yang disukai. Itu adalah berurut sesuai dengan urutan mushaf. Karena itu perilaku Nabi SAW dan para sahabat. Jadi kalau Nabi memulai bacaan surah itu dari secara berurut berdasarkan urutan mushaf. Tapi itu dari segi istihbab. Tapi tidak mengapa. Jadi, mengapa juga berubah? Tapi ini tidak disukai. Nah, yang disukai itu berurut. Karena itu yang lebih banyak dilakukan oleh Nabi. Kenapa tidak salah? Karena Nabi juga pernah membaca tidak berurut. Tapi itu tidak sering. Misalnya dalam baca surah Al-Fatihah, masuk surah Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah dibaca surah An-Nisa, lalu kembali surah Ali Imran, lalu masuk ke surah Al-Ma'idah. Ini berarti pernah tidak berurut. Itu menunjukkan akan kebenarannya. Tapi yang disukai istihbabnya adalah itu secara berkala itu yang lebih banyak dilakukan. Ya. Hanya biasa misalnya baca Al-Fatihah, baca surah Al-Baqarah, langsung ke Qul huwallahu ahad. Kembali lagi, bolak-balik. Itu benar. Yang kedua, para prinsipnya mana yang mudah sebenarnya. Faqra ma tayassara minal Qur'an. Nah, ternyata ada yang lebih mudah dihafal, itu yang diingat pada saat sholat, itu yang muncul. Maka tidak mengapa, karena dari situ faqra ma tayassara minal Qur'an. Maka dipaksa bahasa juga, mana ini setelahnya sulit. Jangan memberatkan. Saya tahu Ustaz, kalau sholat duhur imamnya biasa agak panjang, mungkin dibaca panjang. Saya baca Wadduha selesai, daripada saya bingung-bingung di situ, saya ambil surah yang bisa. Ya, bisa lebih daripada satu surah. Nabi yang kayak itu surahnya itu 2-3 surah. Al-Baqarah lagi, Ali Imran lagi. Kalau beberapa ayat di surah tertentu, beberapa ayat di surah tertentu, Ya, tidak mengapa. Karena Nabi pernah dalam membaca di akhir-akhir misalnya surah Al-Baqarah atau ke akhir-akhir surah Ali Imran. Maka di situ Nabi mentadabburi, nangis di situ.
di akhir-akhir dari surah Ali Imran. Tapi Ustaz, baiknya mungkin yang panjang dulu supaya semisal maghrib kan ibu-ibunya ini masih di dapur supaya tidak masuk ibu-ibunya. Kemudian dari segi panjang pendeknya dianjurkan di rakaat pertama panjang, rakaat kedua agak lebih pendek. Ya, salah satunya untuk jamaah itu sebenarnya. Dan perilaku Nabi kebanyakan panjang-panjang di awalnya, lalu yang kedua dipendekkan. Kemudian kedua, salat jamaah itu kan satu rangkaian, tidak terpisah, sehingga tidak dibenarkan membuat jamaah wanita terpisah tanpa ada uzur. Artinya misalnya di sini jamaah laki-laki, buat pengguna juga jamaah perempuan. Jadi karena dia menyatu dalam satu jamaah, urutannya saat pertama perempuan, kemudian di tengahnya di sini apa, dan terakhir itu kan nyambung jamaahnya. Nah, sehingga dibuat khusus misalnya ruangan ini untuk putra, ruangan sebelah untuk putri. Masjid itu satu bagian. Nah, kecuali karena tidak memungkinkan lagi satu tempat, maka itu dibolehkan, dilonggarkan namanya. Karena tidak ada di tempat, maka boleh. Yaitu dalam kaidah fikih, idza daqat ittasa'at. Sesuatu yang menyempit dia akan dilonggarkan. Nah, tadi kan sudah sempit nih. Nah, dilonggarkan tempatnya, luar-luar. Di luar-luar. Tapi kalau misalnya satu masjid di sini asrama, nah, itu sudah terpisah. Karena jamaah itu satu bagian. Yang kedua, untuk menghindari dari untuk tidak mengabaikan dan menganggap remeh bisa salat di sini masjid. Nanti ditutup, namanya saddu dzari'ah. Jadi pada saat dia mau salat tidak berpikir. Sebab kalau kita buka pintu ini, itu membuka kelonggaran. Akibatnya buatlah jamaah di rumah aja. Itu kondisi COVID. Tapi kondisi normal dibuat juga rumah saja. Tapi kalau hanya lantai 2 masjid tidak masalah. Nah, jamaahnya kan satu bagian bisa. Tapi kalau SMP masjid atau jadi dengan rusun wajib. Tidak, karena itu satu asrama satu masjid. Asal jembatan Pak. Kecuali kalau dianggap masjid juga itu asrama nyambung, nah boleh. Tapi kan bukan ini. Masjidnya jelas di depan, kemudian asramanya sama dengan hotel itu. Hotel Saudi Arabia kan banyak orang malas turun itu. Padahal banyak ongkosnya di bawah. Nah, salatnya secara hukum sah. Tapi kota masalah jamaah ini, ya, yang 127 dapat satu juga mungkin, ataukah dapat 3 atau dapat 4. Jadi salat dilaksanakan sah, tapi kualitas jamaahnya ya dia tidak peroleh. Sama juga kalau ada salat doa, salat Jumat, lalu ada yang main HP, salatnya sah, tapi hilang pahala Jumatnya. Karena jangan main HP, main kerikil saja itu sudah dilarang oleh Nabi. Man massal hasa faqad laga. Jadi siapa yang menyentuh kerikil, itu artinya dia main itu biasa. Kan namanya masjid Nabi dulu bukan seperti ini, tidak berkarpet, masih ada pasirnya, ada batunya, ada yang dipegang-pegang itu. Kata Nabi, ketika khatib yang tarawih kalau dia pegang-pegang main-main, nah, ini. Maka faqad lalla, dia tidak akan mendapatkan pahala salat Jumat. Nah, dikiaskan ke main HP. Main HP-nya dibuka lalu dibalas. Nah, dibalas. Nah, itu bisa menghilangkan. Baik, yang sah, ya. Karena bisa menyatakan sawu sufufakum fa inna taswatas sufufi min tamamis shalah. Jadi luruskan safnya. Karena itu bagian dari kesempurnaan salat jamaah. Secara hukum salatnya sah karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Artinya tidak ada penghalang yang membatalkan. Tapi dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Sebab salat jamaah kan 27, jadi akan berkurang. 27 jadi 20 atau ke 23 atau seperti apa. Ya, tapi salatnya yang saja dia mengurangi itu kualitas salat jamaahnya. Kemudian bagaimana cara memposisikan
Nah, bahu cukup, jadi dalam dasar kita ada bahu untuk membuktikan lurusnya. Bahu kita sejajar, mungkin bersentuhan, lalu kaki tumit di belakang sejajar supaya bisa lurus. Nah, nanti kalau saja sudah sholat, sudah bergeser nih, ya maka diupayakan tidak terlalu rapat, tapi mendekat. Kalau sudah bergeser, maka inilah dibolehkan bergerak di luar gerakan sholat kalau itu dibutuhkan. Nah, selama tidak dibutuhkan, bisa dibatalkan. Jadi baik gerakan maupun ucapan tidak dibolehkan menambah gerakan. Hanya gerakan ini berapa? Apakah boleh? Misalnya kalau sudah 3 kali ke kanan, kiri, bawah, samping. Ini tingkat jauh banyaknya ini. Ini ahli fikih berbeda pendapat. Apakah 3 kali gerakan atau 2? Yang penting ini sebenarnya memperbanyak itu bisa membatalkan. Jadi kalau gerakan sedikit bisa mengurangi. Ya, tapi kalau itu dibutuhkan maka boleh saja. Kalau ada yang keluar dari saf karena batal, jadi lalu orang belakangnya maju. Bisa. Nah, itu kan bukan gerakan salat, tapi kan dibutuhkan, bisa saja dia masuk. Ya, itu yang disebutkan kalau dibutuhkan bisa. Yang penting tidak berkomunikasi dengan orang, kan? Walaupun ada komunikasi. Nah, terakhir di belakang. Nah, di dalam salat kan ini ada istilah rukun salat, ada sunnah salat, ada makruh salat, dan ada mubah salat, dan ada haram salat. Haram-haram artinya tidak boleh dilaksanakan karena bisa batal. Yang disunnahkan itu termasuk dalamnya ada ta'awuz. Yang termasuk sunnah-sunnah salat. Sama juga tadi duduk di antara duduk istirahat itu sunnah-sunnah. Sehingga kalau ditinggal tetap sah salatnya. Ya, dia masuk kategori sunnahus salat. Hanya ditarjih tidak dijelaskan mana yang wajib, mana sunnah, karena sifatnya tuntunan. Nah, kitalah yang menjelaskan itu mana yang tidak boleh ditinggal. Indikatornya biasanya Nabi suruh sujud dan menambahkan kalau itu sesuatu yang wajib. Ada sujud sahwi istilahnya. Tapi kalau ditinggalkan tidak ada sujud sahwinya, berarti itu dianjurkan saja. Misalnya dia tidak ada istirahat, lalu dia dilakukan, tidak mesti sujud sahwi karena Nabi tidak pernah melakukan itu kecuali meninggalkan rakaat ya, atau menambah rakaat. Ya, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Dari tadi Misnana 2 orang terakhir ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya mau yang hari kemarin dulu Ustaz, ada yang tertinggal dan kayaknya ini penting juga terkait misalnya mandi wajib untuk perempuan dan di kamar mandi yang ada klosetnya begitu Ustaz. Apakah boleh melabaskan basmalah